Hello guys, welcome back to Bagus Kelana Daily Channel. Kali ini kebetulan akan membahas tema yang menyambung ya dari tema sebelumnya, yaitu adalah Black Lives Matter session ketiga. Kenapa? Karena beberapa hari kemarin pas aku lihat di timeline ya, di berita itu ada kejadian yang cukup unik, yaitu adalah para demonstran di Amerika Serikat itu mereka merobohkan patung Christopher Columbus. So, kita kali ini akan berdiskusi tentang tokoh bernama Christopher Columbus. Oke, jadi saat ini kita ada di Kebumen, Kabupaten Kebumen. Kita tetap walaupun dalam masa pandemi, kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita juga kalau bepergian juga harus mengikuti anjuran dan peraturan pemerintah. Tapi juga kita secara ekonomis dan juga secara sosial kita juga harus melakukan pergerakan atau melakukan karya-karya gitu. Nah, kebetulan kita kali ini akan membicarakan seorang tokoh yang berasal dari abad ke-15 ya. Jadi Christopher Columbus adalah seseorang kelahiran dari Genoa, sekarang di Italia. Beliau lahir di tahun 1451. Masa-masa beliau itu, ketika beliau lahir, kondisi Eropa saat itu kita tahu ya, ke Konstantinopel itu kan ditaklukkan oleh Turki. Kesultanan Turki itu di tahun 1453. Jadi saat itu adalah masa di mana saat-saat dari jalur sutra perdagangan dari Asia, Eropa, Timur Tengah itu sedang mengalami satu rekondisi baru, satu penciptaan situasi baru, karena Konstantinopel, satu jalur penting dari Eropa menuju Asia itu dikuasai oleh Kesultanan dari Muhammad Al-Fatih ya, sehingga tentu juga masyarakat dunia saat itu juga menebak-nebak ini kira-kira seperti apa kebijakan yang diambil oleh Muhammad Al-Fatih. Kan kalau pergantian kekuasaan, pergantian rezim dalam skala yang luas ya, itu menimbulkan dampak gitu ya, dampak dan berpengaruh di kalau saat itu paling utama adalah dampak perdagangan ya, dampak ekonomi. Nah, teman-teman sekalian, Christopher Columbus kemarin diberitakan patung-patungnya dirobohkan itu kan, karena para demonstran itu berpikir bahwa Christopher Columbus salah seorang tokoh yang betul-betul memiliki rekam jejak dalam hal perbudakan, dalam hal kolonialisme, dalam hal penjajahan. Nah, kita akan coba bahas sedikit tentang bagaimana Christopher Columbus ini dari mulai lahir, kemudian beliau juga Christopher Columbus muda, kehidupannya cukup keras di masanya ketika lahir. Kemudian beliau juga belajar secara otodidak dari mulai matematika, astronomi. Jadi beliau memang sangat lekat dengan kehidupan pelabuhan, kehidupan di maritim ya, itu sangat lekat dari usia mudanya. Makanya beliau juga menyukai ilmu-ilmu, disiplin ilmu yang terkait dengan itu, seperti misalnya matematika, astronomi, kemudian juga fisika. Itu beliau ketika masih muda itu menyukai hal-hal seperti itu, sehingga ketika saat itu arus utamanya dari pemerintah Eropa saat itu kan belum terlalu memahami bahwa bumi itu bulat. Kemudian sudah diketahui yang namanya India jauh ya, Hindia jauh itu ada di sebelah timur jauh, tapi ya tadi itu melewati Konstantinopel, sehingga ketika Konstantinopel sedang berada pada situasi geopolitik yang baru, maka orang-orang Eropa mencari itu. Coba kalau kita ke selatan misalnya kayak Bartholomew Dias itu, beliau dengan rombongannya menemukan yang disebut dengan Afrika Selatan sekarang. Nah, kemudian Christopher Columbus itu mencoba untuk ke barat itu kan, ke barat. Sebenarnya
yang memiliki pikiran untuk melakukan ekspedisi ke barat itu Christopher Columbus bukan yang pertama ya. Bahkan sejarah itu juga sudah mulai banyak bukti-bukti bahwa Christopher Columbus bukan orang yang menginjakkan kaki di Amerika. Nah, jadi saya akan coba flashback dulu, terus kemudian saya akan pergi di tahun 1491, di mana Christopher Columbus ini proposal untuk melakukan ekspedisi ke baratnya itu diterima oleh Raja Ferdinand dan juga Ratu Elizabeth. Nah, beliau berdua adalah yang satu raja dari Aragon, kemudian Ratu Elizabeth juga seorang ratu, gitu kan. Beliau memiliki kerajaan di Spanyol. Nah, atas dukungan dari dua petinggi kerajaan ini disediakan tiga kapal Nina, kemudian Pinto dan juga Santa Maria. Nah, tiga kapal ini yang menemani Christopher Columbus untuk melakukan ekspedisi ke barat ya. Melakukan ekspedisi ke barat bersama dengan krunya, dan di tahun 1492 di tahun 1492 beliau dan krunya menemukan satu pulau pertama, yaitu adalah San Salvador ya. Jadi bukan Amerika Serikat atau Amerika Utara, tapi justru Amerika di Kepulauan Karibia yang pertama kali ditemukan oleh Christopher Columbus. Bahkan dari tahun 1492 sampai 1504, jadi Christopher Columbus itu melakukan ekspedisi ke barat itu dicatat 4 kali ya. 4 kali itu tidak pernah Christopher Columbus itu menginjakkan kaki di Amerika Utara atau yang sekarang disebut Amerika Serikat ya. Jadi malah berkutat di Amerika Tengah, di Pulau Karibia, Kepulauan Karibia dan sekitarnya. Nah, sehingga ini juga yang mendasari kenapa ada sebagian orang yang tidak menyukai Christopher Columbus disematkan atau distatuskan sebagai seorang penemu benua Amerika, karena juga fakta sejarahnya juga memang bukan seperti itu ya, bukan Christopher Columbus. Nah, jadi 4 kali Christopher Columbus berkunjung atau menemukan ke Amerika Tengah, kemudian bertemu dengan warga asli di Amerika atau di Amerika Tengah, di Karibia itu, seperti misalnya suku Lucayan gitu ya. Jadi warga pribumi itu sangat welcome. Jadi di dalam sejarah itu ditulis warga pribumi itu secara umum sangat welcome terhadap pendatang, karena kan warga pribumi itu memang terbentuk dari penyatuan, karakternya itu terbentuk dari penyatuan antara manusia dan juga alam. Jadi memang sudah lama ya orang-orang pribumi, jadi dimanapun pribumi itu secara umum berpikirnya adalah bagaimana penyatuan hidup harmonis antara manusia dengan alam, sehingga dimana-mana kalau kita melihat itu yang namanya penduduk pribumi itu seperti itu karakternya. Tapi ketika ada orang datang itu membawa pikiran baru, membawa rencana baru seperti Christopher Columbus itu, sehingga ide-idenya itu ketika akan menyampaikan akan membangun ini, membangun itu, memang jelas akan ditolak ya oleh penduduk sekitar. Sehingga juga kita menemukan dalam sejarah bahwa Christopher Columbus itu juga dilaporkan bertindak di luar batas terhadap warga asli ya, warga asli. Nah, sekarang ada pertanyaan, kenapa sih kok suku asli di Amerika Utara, Amerika Serikat yang sekarang Amerika Serikat itu dinamai dengan suku Indian? Karena memang yang tadi disebutkan Christopher Columbus ya, bahwa juga Christopher Columbus belum pernah ke Amerika Utara. Tapi siapapun yang mendarat di Amerika Utara itu menyangka mereka itu sedang berada di India atau India jauh, India Timur. Sehingga mereka menyebut orang-orang asli di situ adalah suku Indian, suku Indian. Jadi kan ada kaitan ya sebenarnya antara suku Indian dan juga warga India itu sebenarnya tidak ada secara ini ya, selama ini memang nggak ada hubungannya. Mungkin kalau misalkan dilihat dari ras warna kulitnya gitu kan, kayak kemarin kita pernah waktu itu membahas tentang 3 ras utama ya yang ada di dunia, ras Mongoloid,
kemudian ras Kaukasoid, kemudian ras Negroid. Kalau yang Kaukasoid yang kulit putih, Negroid itu yang kulit hitam, yang Mongolia itu yang lebih kuning atau mungkin sawo matang. Nah, ini memang ada kemiripan dari ras besarnya, tapi kemudian di suprasnya itu berbeda gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, Christopher Columbus memang diistimewakan oleh pemerintah Amerika Serikat sampai sekarang, bahkan juga ada Hari Columbus ya. Yang menarik di tahun 2018, salah satunya ini ya, itu ada anak kecil di Amerika Serikat yang viral karena dia menuliskan di tulisannya di kayak tugas sekolah gitu kan, kekritisannya bahwa Columbus bukanlah penemu Amerika Serikat. Columbus adalah seorang penjajah. Jadi kan agak anti mainstream ya, bahkan gurunya juga marah dengan anak tersebut. Nah, jadi makin kesini, makin ke depan itu kita akan sama-sama meriset sejarah. Jadi bukan berarti sejarah itu pasti sejarah yang kita tahu ya, itu pasti benar. Nggak seperti itu, karena kan dengan kemajuan teknologi, kemajuan riset itu bisa dilihat ya. Kalau misalkan memang kita menemukan bahwa sejarah yang sedang kita pelajari itu berbeda dari sejarah mainstream yang selama ini kita pelajari, ya sebenarnya nggak masalah. Yang penting kita berhasil menemukan metodologi yang membawa kita pada fakta-fakta sejarah yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, kan gitu. Jadi seperti halnya Christopher Columbus tadi, makanya kemudian beliau meninggal di usia yang sebenarnya masih cukup muda ya, sekitar 55-an tahun di tahun 1506 ya. 1506, jadi beliau masih sebenarnya masih relatif muda, tapi kan karena beliau menjelajah ya di kondisi cuaca yang berbeda dari kondisi Eropa, makanya beliau meninggal dalam kondisi sakit yang berasal dari bakteri atau virus atau penyakit yang berasal dari wilayah tropis. Ada yang mengatakan sakit encok, ada yang mengatakan sakit kulit, ada yang mengatakan lain-lain begitu kan, penyakit-penyakit lain yang memang berasal dari penyakit dataran tropis. Jadi teman-teman sekalian, penting banget kita dari Christopher Columbus ini, penting banget kita bisa memiliki wawasan yang luas ya, semangat yang tinggi untuk bisa menemukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi peradaban umat manusia. Namun demikian, tidak boleh kita juga melupakan bahwa menemukan sesuatu yang baru itu tidak berarti kita bersikap arogan, bersikap sombong itu kan, sehingga itu justru malah merugikan diri kita, bahkan juga yang paling naas itu merugikan orang lain. Jadi kita mesti bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, baik itu orang lain di kehidupan sezaman dengan kita ataupun orang lain di kehidupan yang akan datang begitu. Oke, mungkin itu aja diskusi kita tentang tema Black Lives Matter season yang ketiga. Kita telah berdiskusi sedikit tentang Christopher Columbus. Oke. Thank you for